Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik kita saat ini adalah induktor. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kapasitor. Ya, sekarang akan kita bahas tentang induktor. Sesi yang terakhir dari materi RLC. Nah, untuk bentuk-bentuknya kurang lebih seperti ini induktor ya. Sebelah kiri, sebelah kanan juga. Dalam bentuk relay juga ada ini. Oke, kita lanjutkan. Welcome. What is an inductor? Apa itu induktor? Apa sih induktor itu? Di sini disebutkan an inductor is a component in an electrical circuit which store energy in its magnetic field. Nah, induktor merupakan komponen dalam rangkaian listrik, komponen ya dalam rangkaian listrik yang menyimpan energinya. Ini perlu dicatat, dia menyimpan energinya dalam bentuk medan magnet. Kalau kapasitor dalam bentuk apa? Medan listrik. Nah, ini perlu dicatat dia dalam bentuk medan magnet. It can release this almost instantly. Jadi medan tersebut dapat dilepaskan dengan cepat, dengan sangat cepat. Almost instantly itu dengan sangat cepat ya, saking cepatnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya poin yang kedua, being able to store and quickly release energy is a very important feature. Jadi karakteristik atau fitur yang sangat penting dari dari induktor ini adalah salah satunya dia dapat menyimpan dan melepaskan energi dalam bentuk medan magnet ya secara cepat. Jadi saya ulangi lagi, fitur yang sangat penting dari induktor ini yaitu dia mampu menyimpan dan dengan cepat melepaskan energinya. Sebagai catatan, energi tersebut disimpan dalam bentuk medan magnet. And that's why we use them in all sort of circuit. Oleh karena itu kita menggunakannya di banyak rangkaian induktor ini. Di samping R dan C ya, induktor ini banyak digunakan juga. Selanjutnya, basically it use a conductor that is wound into a coil. Jadi pada dasarnya induktor ini ya, pada dasarnya induktor ini dia menggunakan kawat konduktor yang dililitkan. Wound itu di sini dililitkan dalam sebuah coil. Ini coilnya ya, contohnya yang ini, yang tengah ini. Ya, yang tengah ini. Ini coilnya yang memanjang ini. Batangan ini adalah coilnya. And when electricity flows into the coil from the left to the right, pada saat arus listrik di sini digambarkan current ini ya. Current, arus listrik mengalir dari kiri ke kanan, from the left to the right, this will generate a magnetic field in the clockwise direction. Maka pada saat arus mengalir ini pada coil ini ya, yang sudah dikasih lilitan ini, maka medan magnet akan dihasilkan medan magnet searah dengan jarum jam dari kiri ke kanan ini ya. Dari kiri ke kanan, current ini masuk dan di sini muter-muter dulu terus keluar. Maka dia akan dihasilkan medan magnet yang searah dengan jarum jam. Yang searah dengan jarum jam ini kan keluar ya, searah dengan jarum jam ke kanan ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk karakteristik dari induktor ini, dia kalau kita lihat secara ini saja ya, secara gamblang di sini yang gambar sebelah kiri ini menunjukkan yang gambar di sini ada lilitannya ini. Ini induktor ya. Ini induktor pada saat tidak ada magnetic field-nya. Medan magnet ini ada sedikit, terus bertambah naik, arusnya tambah naik.
tambah banyak, tambah naik sampai steady state ini. Ya, begitu juga pada saat menghilang atau turun medan magnetnya, arusnya juga turun seperti yang ini sekarang. Ya, nah ini digambarkan lagi naik perlahan-lahan, semakin banyak, nah semakin naik, nah semakin naik. Arus berbanding lurus dengan medan magnet. Nah, kalau lebih kecil, kalau sedikit arusnya, maka medan magnetnya juga kecil. Turunnya secara eksponensial, begitu juga naiknya tadi secara eksponensial. Terhadap waktu ya, sumbu X-nya ini waktu, sumbu Y-nya adalah arus. Seperti itu. Nah, ini simbol dari induktor. Like many other electronic component, seperti halnya komponen elektronik yang lainnya, the symbol for an inductor is a simplified pictogram of what it actually looks like. Jadi simbol dari induktor ini tergambar pada gambar di bawah ini ya. Nah, seperti halnya komponen-komponen elektronik yang lainnya. Nah, untuk yang paling kiri ini, yang nomor 1 ini adalah induktor yang memiliki inti udara. Dia intinya udara. Nah, selanjutnya yang ini iron core. Dia memiliki inti besi. Nah, ditunjukkan 2 garis ini inti besi. Terus ferrite core, ferrite core, dia inti ferrit. Nah, garisnya putus-putus, hampir sama dengan ini ya. Ini nomor 2, hampir sama dengan nomor 2 tapi dia putus-putus. Ini ada variabel core, intinya variabel, bisa diubah-ubah nilai induktansinya. Ada node-nya di sini, node the core type will intensify the magnetic field. Jadi tipe dari inti dari apa ini? Induktor, dia akan mempengaruhi besar kecilnya magnetic field. Tentunya inti udara dan inti besi ini berbeda nanti ya, medan magnet yang akan dihasilkan akan dibahas pada slide-slide berikutnya. The lines near the symbol represent the core material. Ya, jadi garis yang dekat dengan simbol dasar dari induktor ini, nah, garis ini menunjukkan material dari induktor, material dari inti induktor, core-nya ya, atau intinya. Selanjutnya working of inductor, cara kerja induktor seperti apa. Nah, pertama-tama when the electric current is flowing in the coil, pada saat arus listriknya melewati koil ya, ini anggap saja ini arusnya I. Pada saat ada arus melewati koil, muter-muter di sini ya, the coil will build up the magnetic field around it. Jadi koil tersebut akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, yang digambarkan biru-biru ini medan magnet ya, garis biru-biru ini medan magnet. Jadi kalau ada arus lewat di sini, maka koil akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya yang biru-biru ini ya. Nah, selanjutnya, at the time of building the field, pada saat medan magnet itu dihasilkan, proses menghasilkan medan magnet, coil inhibit the flow of current. Coil akan menghalangi aliran arus. Jadi pada saat tengah-tengah atau pada saat proses dia menghasilkan medan magnet, maka coil akan menghambat aliran arus. Ini bisa dilihat pada gambar ya. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Pada saat awal dia menghasilkan medan magnet, membangun medan magnet, maka nah ini arusnya ini enggak langsung naik, tapi dia naik perlahan secara eksponensial ini ya. Jadi seperti itu. Coil inhibit the flow of current. And once if the field is built, pada saat medan magnetnya sudah terbangun, sudah
besar terbangun, current can flow normally through the wire, maka arus akan mengalir secara normal. Jadi ini ya, nah ini lurus ini, arusnya akan steady state atau normal. Jadi pertama dihambat arusnya di sini, setelah medan magnetnya terbentuk sudah sesuai, maka arus bisa mengalir secara normal. Jadi ini menghambatnya yang pertama, terus yang kedua ini arus setelah normal. Sudah terbangun medan magnetnya, sudah besar. Selanjutnya, due to this reason, oleh karena itu, dengan alasan seperti ini, dengan cara kerjanya yang barusan dijelaskan di atas ini, there will be exponential increase in the magnetic flow before reaching the steady state. Before reaching the steady state. Karena alasan ini, maka akan ada peningkatan exponential increase dalam bentuk aliran magnet, dalam bentuk aliran medan magnet. Begitu juga medan magnetnya, dia juga akan terbentuk secara eksponensial. Di samping arusnya juga terbentuk secara eksponensial. Before reaching the steady state, sebelum dia mencapai steady state, keadaan yang steady, keadaan yang tetap. Sudah nggak bisa naik lagi, maksudnya seperti itu, sudah mentok. Poin selanjutnya, when the electric current is turned off, pada saat arusnya dimatikan, then the magnetic field around the coil will keep the current flow in the coil until the field collapse. Jadi pada saat arusnya saya lepas, arusnya sudah saya buka saklarnya sehingga nggak ada aliran arus lagi yang masuk ke coil ini, maka magnetic field ini akan magnetic field atau medan magnet di sekitar koil ya akan menjaga arus mengalir. Jadi seperti itu. Jadi maka medan magnet ini akan menjaga arus mengalir pada koil. Jadi tetap mengalir. Selama ada medan magnet, arusnya tetap mengalir. Selama ada medan magnet, arusnya tetap mengalir. Itu sebagai garis bawah ya. Sampai ini magnetic fieldnya atau medan magnetnya dia habis. Sampai medan magnetnya habis. Bisa tergambar pada saat turun ini ya. Nah, arusnya akan mengalir terus sampai medan magnetnya habis. Nah, maka arusnya juga akan habis sama. Walaupun sudah, saya ulangi lagi untuk poin yang ini ya, yang terakhir pada slide ini, pada saat arus dihilangkan atau di-off-kan, arusnya nggak bisa ngalir lagi, maka medan magnet akan menjaga arus tetap mengalir pada koil. Sampai kapan? Sampai medan magnetnya habis. Kalau sudah habis ya udah arusnya nggak bisa ngalir lagi. Jadi seperti itu. Nah ini pada saat turun ini ditunjukkan ya, seperti jadi yang saya katakan tadi, lama-lama arusnya habis karena medan magnetnya juga habis. Tetapi tidak langsung habis pada saat saklarnya atau sumber arusnya saya hilangkan, tidak langsung habis. Dia masih bisa bertahan arusnya beberapa waktu sampai medan magnetnya habis, arusnya juga ikut habis. Arus yang mengalir ya. Selanjutnya, when we pass electrical current through a wire, pada saat kita melewatkan arus listrik pada sebuah kawat, the wire will generate a magnetic field around it. Jadi pada saat kita melewatkan arus pada kawat tembaga, maka kawat tembaga tersebut akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kiri bawah. Ini arusnya dari bawah ya. Naik ke atas, ini ada I ini ya. I menunjukkan arah arusnya. Ada arus, kita lewatkan di sini, maka ada B ini, magnetic field. Magnetic field yang mengalir. Warna biru ini ya. Maka ada magnetic field yang mengalir.
Begitu juga di sini sama ya. Kalau semakin besar arusnya ya semakin besar magnetic field-nya atau medan magnetnya. Nah, kita bisa buktikan, we can see this by placing compass around the wire. Jadi kita buktikan dengan gambar yang sebelah kanan ini. Bisa kita meletakkan kompas di sekitar kawat tembaga di sini, copper wire ini kawat tembaga. When we pass current through the wire, pada saat kita melewatkan arus pada tembaga, kawat tembaga, the compass will move and align with the magnetic field. Maka kompasnya akan bergerak-gerak dan menyesuaikan arah medan magnetnya. Jadi seperti itu, align with magnetic field. Jadi bergerak dan menyesuaikan medan magnet. Nah, ini kalau dari bawah ke atas ya, anggap saja seperti itu. When we reverse the direction of the current, pada saat kita reverse, nah, anggap saja awalnya dari bawah ke atas, awalnya ini ya nomor 1 ini, nomor 2 kita reverse umpamanya, dari atas ke bawah arusnya. Reverse ini ya. The magnetic field reverse and so the compass also reverse direction to align with this. Maka medan magnet arahnya juga berkebalikan dengan sebelumnya. Anggap saja kalau naik ini berputar dari kiri ke kanan, ya sesuai dengan arah anak panah ini ya. Jadi sesuai dengan arah anak panah ini dari kiri ke kanan, arusnya dari bawah ke atas ya dengan catatan itu. Sekarang saya ubah arusnya dari atas ke bawah, maka medan magnetnya akan berbalik dari kanan ke kiri. Jadi seperti itu. Begitu juga arah kompasnya, jarum kompasnya akan menyesuaikan juga. Jadi berubah arah juga. Seperti itu. The more current we pass through a wire, the larger the magnetic field becomes. Jadi semakin banyak arus yang kita lewatkan pada kawat tembaga, maka semakin besar medan magnetnya. Jadi seperti itu. Nah, ini selanjutnya. When we wrap the wire into a coil, jadi pada saat kita menggulung kawat pada sebuah koil, pada saat kita menggulung kawat pada sebuah koil, maka each wire again produce a magnetic field. Jadi maka tiap-tiap kawat tersebut yang kita gulungkan akan menghasilkan medan magnet. Tetapi now they will all merge together. Tetapi medan-medan magnet tersebut akan digabungkan bersamaan. Jadi setiap kawat satu lilitan akan menghasilkan medan magnet. Lilitan yang lain juga menghasilkan medan magnet. Jadi dalam satu core ya, dalam satu inti, dalam satu koil yang kita lilitkan kawat itu, tiap-tiap lilitan, tiap satu lilitan itu akan menghasilkan medan magnet. Karena kita gabungkan jadi satu, kita lilitkan bersama seperti yang ada di gambar ini ya, contohnya yang ini ya, atau yang ini juga nggak ada masalah. Jadi karena lilitannya banyak ini, maka setiap lilitan akan menghasilkan medan magnet, dan karena banyak maka akan digabungkan semuanya medannya. Jadi kalau kita lihat medannya akan semakin besar daripada menggunakan satu kawat seperti yang digambar tadi di slide yang sebelumnya. Jadi lebih besar magnetic field-nya, medan magnetnya jika kita melilitkan seperti yang ada di gambar-gambar di bawah ini. And form a larger, more powerful magnetic field. Dan menghasilkan medan magnet yang lebih besar dan lebih kuat. Nah, sekarang tadi sudah ya cara kerjanya induktor. Sekarang tentang induktansi. Adapun rumusnya induktansi yaitu sebagaimana yang Anda lihat di sini, dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih banyak.